Ayahku bilang, istri harus dipelihara sejak kecil. Aku percaya omongannya. Jadi pengawal, pengasuh, dan sasaran kemarahan si cengeng tetangga selama 18 tahun. Ujian akhir selesai. Hari itu, ketua OSIS membawa buket bunga, mengungkapkan perasaannya padanya dengan penuh perasaan. Semua orang menoleh memandangku. Di mata mereka ada sikap senang melihat orang susah menungguku. Si pecundang terbesar abad ini mati seketika. Dia bahkan tak melirik ketua OSIS. Hanya berteriak padaku dengan muka cemberut. Chenmo, pulang? Aku lapar. Aku terkejut. Ketua OSIS juga terkejut. Seluruh guru dan murid terkejut. Dia menarik tanganku dan menggoyangkannya. Kamu dengar tidak? Aku mau makan iga asam manis buatanmu. Aku pikir apakah iga hari ini harus diganti dengan yang asam? Ayahku brengsek tua. Katanya istri harus dipelihara sejak kecil. Kalau tidak akan jadi bujangan seumur hidup seperti aku. Aku percaya omongannya. Buat si cengeng tetangga itu. Jadi pengawal, pengasuh, dan sasaran kemarahan selama belasan tahun. Ujian akhir selesai. Hari itu, ketua OSIS membawa buket bunga, mengungkapkan perasaannya padanya dengan penuh perasaan. Semua orang menoleh memandangku. Di mata mereka ada sikap senang melihat orang susah menungguku. Si pecundang terbesar abad ini mati seketika. Tapi dia bahkan tak melirik ketua OSIS. Hanya berteriak padaku dengan muka cemberut. Chenmo, pulang. Aku lapar. Aku melihat sikapnya yang merasa wajar, lalu melihat tangan ketua OSIS. Buket bunga itu sambil berpikir, apakah iga asam manis hari ini harus diganti dengan iga asam? Bel tanda ujian akhir berakhir. Seperti suntikan adrenalin berlebihan bagi seluruh guru dan murid. Sekolah yang sunyi selama 3 tahun tiba-tiba berubah jadi pasar sayur. Buku-buku, kertas ujian, materi belajar berterbangan seperti konfeti dari semua jendela, disertai lolongan serigala yang terpendam lama. Warung internet dibebaskan. Malam ini 5 kelas akan berpesta sampai mabuk. Namaku Chenmo. Saat ini sedang diremas kerumunan orang seperti ikan kecil dalam kaleng sarden. Aku tak punya harapan kelulusan yang muluk. Hanya ingin cepat pulang dan main beberapa ronde game, lalu tidur lelap sampai lupa waktu. Tapi teman masa kecilku yang di sampingku ini, Su Youwei, jelas tidak berpikir seperti itu. Menarik ujung bajuku. Alutnya sedikit berkerut, seperti anak kucing yang merasa diperlakukan tidak adil. Chenmo, aku haus. Aku menghela napas, mengeluarkan sebotol air mineral yang sudah terbuka dari tas, menyerahkannya. Nona, silakan diminum pelan-pelan. Dia minum sedikit-sedikit. Sepasang matanya yang besar dan berkilau masih melirik ke sekeliling, seperti sedang mencari sesuatu. Banyak pandangan cowok di sekitar menempel padanya. Lalu dengan pandangan merendahkan dan mencaci seperti pisau menggores wajahku. Aku sudah terbiasa. Tidak ada jalan lain. Siapa suruh Su Youwei punya wajah yang bisa menaklukkan negara dan memikat rakyat. Polos dengan sedikit keluguan alami. Kulitnya putih seperti susu. Hanya dengan berdiri di sana, langsung menjadi cahaya bulan putih yang tak bisa dihindari cowok sesekolah. Dan aku adalah awan gelap di samping cahaya bulan putih ini yang bertugas jadi pembantunya Chenmo. Aku lapar. Dia mulai merengek lagi, menunggu kue kecil di dalam tas. Dengan lancar aku mengeluarkan strawberry mousse kesukaannya dari kompartemen lain. Chenmo, mataharinya panas sekali. Leluhur, payungnya. Ini, dengan pasrah aku membuka payung, menutupi sinar ultraviolet yang tidak signifikan itu untuknya. Pola interaksi kami berdua, sejak masih memakai celana bolong, tidak pernah berubah. Semuanya salah ayahku yang tidak bisa diandalkan. Chen Yu. Dia menunjuk Su Youwei yang sedang menangis histeris di sebelah dan berkata dengan berat hati, "Nak, lihat kan, ini calon istri kamu harus dibina sejak kecil. Kalau tidak besar nanti diambil babi." Aku percaya pada omongannya. Maka ketika Su Youwei menangis, aku yang menghiburnya. Su Youwei lapar, aku yang menyuapinya. Su Youwei dibully, aku yang membelanya. Aku sudah jadi pengasuh gratis sekaligus pengawal pribadinya selama lebih dari 10 tahun. Translate_text. Hasilnya di mata seluruh sekolah, aku menjadi perwakilan dari si penjilat. Bahkan contoh ultim yang menjilat sampai akhirnya tak punya apa-apa. Banyak orang diam-diam bertaruh kapan aku akan ditendang oleh Su Youwei. Awalnya kupikir hari ini setidaknya akan datang saat kuliah. Tidak disangka datangnya begitu cepat. Kerumunan tiba-tiba gempar, seolah secara otomatis membuka jalan. Kulihat tokoh populer sekolah. Bintang sekolah Lin Yufan membawa seikat besar mawar merah menyala. Berjalan langsung ke arah kami. Dia tampan dan gagah. Keluarganya konon punya sedikit kekayaan. Main basket cukup bagus. Menjadi idola banyak gadis. Tentu termasuk Su Youwei di sampingku. Setidaknya begitu kabar di forum sekolah. Sial, hatiku berdebar-debar. Gaya seperti ini pasti akan mengungkapkan perasaan di depan umum. Secara refleks aku melihat Su Youwei, menemukan wajahnya tanpa ekspresi. Hanya gerakan minumnya melambat. Suara desas-desus di sekitar sudah tak terkenal. Wah, sungguh akan mengungkapkan perasaan setelah lulus, seru. Lin Yufan merebut orang di depan Chenmo. Ini seperti eksekusi publik. Cepat lihat Chenmo. Wajahnya sudah hijau. Hahaha. Kubis yang dipelihara 3 tahun akan dicuri. Sorotan mata seperti lampu sorot menyinariku. Penuh dengan simpati, ejekan dan kegembiraan menonton keributan. Tidak takut masalah besar. Kurasakan jari kakiku sudah tak terkendali. Tujuannya adalah menggali 3 kamar 1 ruang tamu di alun-alun sekolah. Aku merasa hari ini ibuku pergi tidak melihat kalender. Lin Yufan berhenti 3 meter di depanku. Dia bahkan tidak memandangku sekilas, seolah aku adalah udara. Dia memandang Su Youwei dengan penuh perasaan. Suaranya tidak keras tidak pelan, tapi cukup jelas didengar oleh orang di sekeliling. Youwei, ujian nasional telah berakhir. Aku akhirnya bisa mengungkapkan yang kusimpan 3 tahun ini. Katakan padamu. Aku suka kamu,
Jadilah pacarku. Udara seolah membeku. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban Su Youwei. Tentu saja, lebih banyak orang sedang menikmati momen memalukan saya dengan sudut mata mereka. Bahkan saya mendengar seseorang berhitung 3-2-1 dengan suara rendah. Saya menarik napas dalam-dalam, sudah siap untuk kabur membawa kereta semalaman. Namun, tindakan Su Youwei berikutnya membuat semua orang terkejut. Dia bahkan tidak melihat Lin Yufan dan buket mawar yang bisa mematikan itu. Dia hanya mengangkat kepala, dengan mata jernihnya menatap saya, alisnya mengerut lebih dalam. Kemudian di hadapan seluruh sekolah, dia menggunakan nada yang wajar, dan dengan sedikit keluhan berteriak kepada saya, "Chen mau pulang, aku lapar." Seluruh dunia hening selama 3 detik, sepi seperti kematian. Ekspresi semua orang membeku di wajah mereka, seperti sekelompok boneka yang dijeda, mengejek, menonton, bersukacita atas kesulitan orang lain. Saat ini berubah menjadi ekspresi yang sama, kebingungan besar, dengan tanda seru tebal. Tangan Lin Yufan yang memegang mawar tergantung di udara. Senyum lembut di wajahnya. Belum sempat ditarik kembali. Tampak lucu dan menggelikan. Sudut mulutnya berkedut. Sepertinya ingin memastikan apakah dia mengalami halusinasi Youwei. Su Youwei sama sekali tidak peduli. Dia hanya menarik ujung baju saya dan menggoyangkannya lagi. "Chen Mo, kamu dengar tidak? Aku lapar. Aku ingin makan iga asam manis buatanmu. Banyak. Tambah gula kurang cuka." Suaranya tidak keras, lembut dan manis, tapi seperti petir, mengguncang telinga setiap orang. Aku bisa merasakan tatapan seperti lampu sorot di sekitar. Secara instan beralih dari mode simpati anjing menjilat. Translate_text. Sialan. Mode eksplorasi apa ini? Hatiku juga dipenuhi oleh 10.000 ekor alpaca. "Kakak, kamu main-main denganku?" Di acara yang diperhatikan semua orang ini, cara kamu menolak idol sekolah adalah memanggilku pulang untuk jadi koki untukmu. Apa bedanya dengan mengumumkan di depan umum bahwa aku adalah pengasuh eksklusif keluarganya? Tempat kematian sosialku hanya berubah dari anjing penjilat yang ditolak menjadi serigala perang yang berstatus. Melihat wajah Su Youwei yang murni tanpa celah, aku sangat curiga dia sedang balas dendam. Aku tidak berhasil membelikannya stroberi besar edisi terbatas pagi ini. Perempuan ini benar-benar picik. Aku membersihkan tenggorokanku, berusaha memecahkan keheningan yang canggung ini, yang bisa mengorek istana peri. Aku memutuskan untuk menyerang lebih dulu, menyelamatkan sisa harga diriku yang tinggal sedikit. "Su Youwei, kamu sudah cukup berulah. Tidakkah kamu lihat si jenius Lin sedang mengungkapkan perasaan padamu? Pulang makan apa?" Beri muka sambil berkata. Aku matanya memberi isyarat gila-gila padanya. Maksudku segera selesaikan masalah ini. Setuju atau tolak saja, jangan libatkan aku. Siapa sangka Su Youwei sama sekali tidak menerima sinyalku. Dia malah jadi lebih tidak senang. Bibir kecilnya merengut, matanya berkata, merah langsung merah. "Diam. Kamu apa maksudnya? Kamu tidak mau masak untukku lagi? Apa kamu sudah bosan denganku?" Ini dia lagi, jurus mata berkaca-kaca ini. Dia gunakan dengan sangat ahli, dari kecil sampai besar. Setiap kali dia membuat ekspresi seperti ini, aku tidak pernah menang. Orang-orang di sekitar sudah mulai berbisik-bisik. Ini perkembangan apa? Si bunga tertawa. Su menolak idol sekolah untuk pulang makan, dan itu menyuruh Chen Mo pulang masak untuknya. Kenapa aku merasa informasi ini agak berat? Jangan-jangan Chen Mo bukan anjing penjilat, tapi istri sah? Omong kosong. Kamu pernah lihat istri sah yang kayak Chen Mo? Aku mendengarnya sampai pusing, dan yang paling kesakitan jelas Lin Yufan. Wajahnya sudah berubah dari merah menjadi hitam, seperti toko pewarna. Diabaikan di depan umum. Ini lebih memalukan daripada langsung ditolak. Dia akhirnya tidak tahan lagi, menyerahkan buket mawar sial itu ke tangan anak buah di sampingnya. Maju selangkah, menatapku dengan tatapan membara. "Diam, benar kan?" Suaranya penuh amarah yang tertahan. "Kau sangat bangga." Aku mengangkat tangan, wajah polos. "Bangga apa? Aku cuma tukang masak. Jangan berpura-pura." Lin Yufan mendesis rendah. "Kau pikir kau ini siapa? Si miskin? Si antek? Berdasarkan apa kau berdiri di samping Youwei? Apakah uang saku bulananmu sampai 500 yuan? Berdasarkan apa kau memberinya kebahagiaan?" Ini dia. Ucapan khas antagonis tidak lebih dari soal mengandalkan uang. Aku malas berdebat dengannya, menarik Su Youwei dan ingin pergi. "Ayo pergi, ayo pulang makan. Jangan berdebat dengan orang bodoh." "Kau berhenti." Lin Yufan benar-benar marah, memegang pundakku dengan kuat. "Diam, hari ini aku akan berbicara jelas. Jauhilah Youwei. Kau tidak pantas untuknya. Aku bisa memberinya kehidupan terbaik. Tas merek terkenal, mobil mewah. Kau cuma bisa memasaknya semangkuk iga murahan." Semakin dia bicara semakin emosi. Cipratan ludahnya hampir mengenai wajahku. "Youwei, sadarlah. Jangan tertipu oleh si miskin ini. Bersamaku, aku jamin ucapannya tidak bisa diselesaikan." Karena Su Youwei, si cengeng yang dalam ingatanku hanya bisa menangis dan merajuk itu, melakukan sebuah gerakan yang membuat semua orang tercengang. Dia melepaskan ujung bajuku. Diam-diam berjalan ke depan Lin Yufan. Kemudian mengangkat tangan dan menampar. Suara tamparan yang nyaring bergema di atas alun-alun. Seluruh dunia kembali hening. Jika tadi semua orang terkejut, sekarang justru terpana. Bahkan aku sendiri hampir terkejut sampai rahangnya copot. Apakah ini Su Youwei yang kukenal? Dia berani memukul orang, dan yang dipukulnya adalah cowok populer sekolah. Lin Yufan menutupi wajahnya.
benar-benar linglung. Dia tidak percaya melihat Su Yowei. Matanya dipenuhi rasa penghinaan dan keterkejutan. Kamu memukulku. Su Yowei mengibaskan tangannya yang agak memerah. Aura lembut di wajahnya hilang tanpa bekas. Digantikan oleh kedinginan dan ketidakacuhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Suaranya tidak keras, tetapi membawa tekanan yang tidak terbantahkan. Namanya Chen Mo, bukan si miskin. Kedua, iga yang dibuatnya adalah hidangan langka yang tidak akan bisa dimakan oleh orang sepertimu seumur hidupmu. Ketiga, dan yang paling penting, dia berhenti sebentar, berbalik dan menatapku dalam-dalam. Kemudian kembali menatap Lin Yufan berkata-kata demi kata. Jangan katakan kamu, bahkan kakekmu sekalipun, tidak berhak mengatur pacarku. Pacar? Pacar? Aku merasa otakku seperti dihantam langsung oleh bom nuklir. Kosong melompong. Apa-apaan? Kapan aku jadi pacarnya? Aku? Si penggembira? Tanpa sadar langsung dipromosikan. Jika tamparan Su Yowei tadi bagai petir di siang bolong, maka kata pacarnya adalah gempa super yang memicu tsunami level 18. Seluruh alun-alun, semua orang yang ada, tercengang dalam kekacauan. Teman-teman sekelas yang awalnya siap menertawakanku, sekarang mulutnya menganga satu persatu. Ekspresinya lebih heboh daripada melihat hantu. Takut-takut, terkejut, dia membeku. Pandangan dunia mereka mulai goyah. Apa aku tidak salah dengar? Si bunga sekolah Su berkata, Chen Mo adalah pacarnya. Wah, plot twist ini, pinggangku hampir patah. Ini bohong kan? Ini pasti lelucon April Mo. Hari ini bukan tanggal 1 April. Translate_text. Jadi kami sudah mengejek Hammer Dog selama 3 tahun. Ternyata dia adalah raja yang tersembunyi. Kami baru badut yang sebenarnya. Sedangkan Lin Yufan, pusat lain dari peristiwa ini, sudah benar-benar terdiam. Dia memegang pipinya yang terasa panas. Pandangannya kosong, mulutnya setengah terbuka. Jelas belum pulih dari pukulan ganda karena ditampar dan diumumkan tersingkir. Cara dia memandangku, penuh dengan kebencian yang sangat mendalam, serta ketidakpercayaan yang dalam, seolah berkata, mengapa si miskin ini bisa dapat perhatian dari sejujurnya? Aku juga ingin tahu. Mengapa aku menunduk melihat diri sendiri? Pakaian dari pasar loak yang harganya tidak sampai 200.000 ini. Lalu mendongak melihat Su Yowei yang bersinar gemilang di seberang. Kami berdua berdiri bersama terasa sangat tidak nyambung. Seperti di lokasi syuting CEO jatuh cinta padaku tiba-tiba masuk seorang kurir pengantar makanan. Aku diam-diam hei, kamu salah minum obat ya? Bicara apa sih? Kapan aku jadi pacarmu? Su Yowei menoleh dan melotot padaku. Matanya berkata kamu diam. Lalu dia kembali ke wujud ratu dinginnya. Memberikan ultimatum terakhir pada Lin Yufan yang masih membeku. Minta maaf. Apa Lin Yufan sepertinya tidak dengar jelas minta maaf pada pacarku. Nada suara Su Yowei tidak bisa ditawar. Untuk setiap kata yang kamu ucapkan tadi. Hahaha. Lin Yufan tiba-tiba terbahak, tawanya penuh kegilaan dan ketidakrelaan. Suruh aku minta maaf padanya. Su Yowei, apa kamu gila? Dia itu apa? Dia bisa kasih kamu apa? Dia menunjuk dan berteriak pada Lin Yufan. Ayahku adalah direktur grup Lin. Kekayaan keluarga kami puluhan juta. Aku mengendarai BMW. Kamu bilang padaku. Suruh aku minta maaf pada si miskin yang bahkan tidak mampu beli motor listrik ini. Percaya tidak satu kalimat dariku bisa buat keluarganya tidak bisa tinggal di kota kita ini. Translate_text langsung mulai mengancam. Teman-teman sekeliling, ketakutan mundur bergantian, takut ikut menjadi korban. Saya mengerutkan kening, menarik Su Yowei. Meskipun aku tidak tahu apa yang merasuki gadis ini hari ini, tapi membiarkan seorang perempuan ditunjuk hidungnya seperti diancam, aku tidak bisa melakukannya. Lin Yufan, jika ada masalah serang aku saja, jangan menyusahkan seorang perempuan. Aku berkata dengan dingin, berlaga pahlawan menyelamatkan wanita. Lin Yufan melihatku maju, tersenyum lebih meremehkan. Chen Mo, dengan apa kau melawan? Dengan kedua tanganmu yang memasak untuk orang itu? Ku beritahu kalian, hari ini kalian berdua jangan harap pergi. Tidak memberikan apa yang ku minta, tidak akan berakhir. Berkata demikian beberapa anak buahnya, bawahan juga mengerumuni. Satu persatu tampangnya ganas seperti ingin berkelahi. Suasana langsung tegang sampai puncaknya. Aku berpikir dalam hati, jika benar berkelahi, aku melindungi Su Yowei. Peluang menerobos keluar seberapa besar? Meskipun aku kurus, tapi pengalaman berkelahi masih ada. Lagi pula sejak kecil untuk melindungi si cengeng ini. Tidak jarang berkelahi dengan orang. Namun, Su Yowei lebih tenang dariku. Dia menyembulkan setengah kepala dari belakangku. Memandang Lin Yufan yang seperti orang gila dan sekelilingnya yang masih ingin mengancam. Sama sekali tidak takut, malah dipenuhi belas kasihan. Ya, belas kasihan, seperti melihat seorang yang tak tahu apa-apa, dan badut yang lucu menggelikan. Dia mengeluarkan ponsel dengan santai memutar nomor telepon cepat tersambung. Dia bahkan memasang speaker untuk Paman Wangnya. Di ujung telepon terdengar suara pria paruh baya yang tenang. Nona muda, apa yang Anda perintah? Paman Wang, tolong bantu saya selidiki sebuah perusahaan bernama Grup Lin, yang bergerak di bidang bahan bangunan dan perangkat keras. Nada suara Su Yowei datar seperti mengatakan, cuaca hari ini cukup baik. Lin Yufan mendengar 4 kata, Grup Lin. Pertama terkejut, lalu langsung menyunggingkan senyum sinis. Apa maksudmu? Mencari orang untuk menyelidiki latar belakang keluarga kami sudah terlambat. Ku beritahukan padamu, Grup Lin kami belum selesai membual. Paman Wang di ujung telepon sudah membalas, singkat tahu
Tawa yang menakutkan tinggi. Nona muda sudah menemukan grup Lin. Nilai pasar sekitar 80 juta. Rasio utang 60%. Model kerja sama utama. Tianzu Real Estate di bawah grup kita. Sekitar 70% pesanan setiap tahun berasal dari kita. Oh iya, direktur mereka Lin Jiangwo minggu lalu masih ingin bertemu dengan Anda. Ayah ditolak oleh paman. Su Youwei membenarkan, berkata dengan datar, mengerti. Lalu dia menutup telepon, meletakkan ponsel kembali ke saku, mengangkat mata memandang Lin Yufan. Kesombongan di wajah Lin Yufan telah sepenuhnya digantikan oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. Tianzu Real Estate itu adalah perusahaan real estate terbesar dan terkemuka di kota ini. Sebuah raksasa yang, jika menghentak kaki, seluruh perekonomian kota akan gemetar. Ayahnya pasti bermimpi untuk menjalin hubungan dengan keberadaan itu. Dan Su Youwei dia, Tianzu Real Estate, adalah milik keluarganya? Suara Lin Yufan gemetar. Su Youwei tidak menjawab pertanyaannya, melainkan dengan tenang menyatakan sebuah fakta. Mulai sekarang, Tianzu Real Estate dan semua anak perusahaannya akan menghentikan selamanya semua kerjasama dengan grup Lin. Dia memandang wajah Lin Yufan yang langsung memucat. Nada suaranya tetap dingin. Dan sepertinya perusahaan ayahmu punya banyak catatan hitam penggelapan pajak. Saya akan meminta Departemen Hukum untuk menindaklanjutinya. Yufan, kamu bilang akan membuat keluarganya tidak bisa tinggal di kota kita. Sudut bibir Su Youwei mengangkat membentuk lengkungan yang mengejek. Sekarang saya memberi kamu kesempatan. Kamu dan ayahmu menghilang dari kota ini sebelum jam 9 besok pagi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Setelah berkata, dia tidak lagi melihat Lin Yufan sekilas. Kembali menggandeng tanganku. Diam, kita pulang. Kali ini tidak ada yang berani menghalangi lagi. Kerumunan orang seperti Musa membelah laut. Secara otomatis membuka jalan lebar untuk kami. Pandangan semua orang tertuju pada kami. Tapi kali ini bukan lagi ejekan dan simpati, melainkan hormat, takut dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Aku digandeng Su Youwei seperti boneka kayu yang bergerak secara mekanis ke depan. Otakku masih dalam keadaan hang. Putri grup Lin Tianzu Real Estate. Aku menunduk melihat gadis kecil yang hanya setinggi bahuku ini. Si cengeng yang telah kubesarkan selama lebih dari 10 tahun. Tampaknya adalah bos super yang sangat hebat. Di perjalanan pulang, aku dan Su Youwei tidak ada yang berbicara. Suasana anehnya bisa memeras air. Aku mengendarai sepedaku itu. Selain bel tidak berbunyi, mana saja yang berbunyi. Kakak besar 28 Su Youwei duduk menyamping di jok belakang, dengan terampil memegang ujung bajuku. Adegan ini telah terjadi setiap hari selama lebih dari 10 tahun terakhir. Tidak, hari ini aku merasa yang duduk di jok belakang bukanlah teman masa kecilku, melainkan Godzilla yang berkulit lolita. Tubuhku tegak lurus, mengayuh sepeda dengan cepat. Takut-takut nona besar di belakang ini tidak senang, lalu membuatku beserta sepeda menghilang dari kota ini. Semua yang terjadi di alun-alun sekolah tadi, masih seperti gerakan lambat film, terus berputar di kepalaku. Terutama wajah Lin Yufan yang terakhir pucat seperti orang tua yang meninggal. Tidak mungkin lebih buruk dari orang tua yang meninggal, karena ayahnya mungkin akan segera bangkrut. Beberapa anak buahnya bahkan tidak berani bernapas, memegangi dia yang linglung, menghilang dalam kerumunan dengan tergopoh-gopoh. Dan aku? Seorang siswa miskin yang biasa-biasa saja, hari ini mengalami seperti di novel menyenangkan perkotaan. Kata-kata besar protagonis pria. Tidak benar. Saya bukan pemeran utama pria. Saya paling-paling hanya gantungan kaki di samping pemeran utama wanita yang bertugas meneriakan, 666. Lebih baik yang putih dan robek. Saya lebih nyaman tergantung di atasnya. Su Youwei yang duduk di jok belakang tiba-tiba menakuti setang sepedaku tanpa sengaja. Hampir saja masuk ke sabuk hijau tepi jalan. Nona besar, apa yang Anda perintahkan? Aku bertanya dengan gemetar. Kamu kayu pelan-pelan? Aku pusing. Suaranya kembali ke nada lembut dan lumer itu. Seolah-olah ratu yang barusan bicara langsung terlaksana dan memancarkan aura perkasa itu. Hanyalah halusinasiku. Baik. Aku segera memperlambat kecepatan, mengayuh lebih stabil dari kura-kura merayap. Setelah diam sejenak, dia berbicara lagi. Bukankah kamu punya banyak pertanyaan ingin ditanyakan padaku? Aku dalam hati bilang, masa tidak? Pertanyaanku banyak sekali. Bisa membuat ikan tenggelam. Diam. Kenapa? Misalnya? Bukankah rumahmu sama seperti rumahku tinggal di komunitas tua? Bukankah ayahmu seorang pengangguran yang setiap hari memancing, minum teh, membaca koran? Bukankah ibumu seorang ibu rumah tangga yang antusias menari dan berebut telur diskon? Kok tiba-tiba muncul Tianzu Real Estate? Ini kamu main infiltrasi denganku? Dan kapan hubungan pacaran kita ini ditentukan? Kok aku tidak tahu? Apakah ada pengumuman internal? Aku tidak menerima pemberitahuan. Apakah aku ketinggalan? Tapi aku tidak berani bertanya. Aku takut kalau bertanya, dia akan memberiku tatapan, kamu terlalu banyak tahu. Lalu muncul sekelompok bodyguard yang lebih gagah dari sapi, menggulungku menjadi satu, menyumpalku ke dalam kontainer dan menenggelamkanku ke laut. Jadi aku menggelengkan kepala, dengan naluri bertahan hidup yang sangat kuat berkata, tidak, sama sekali tidak. Urusan nona besar. Mana berani aku sembarangan bertanya, aku hanya seorang juru masak. Tugasku hanya meneliti hari ini paha babi asam manis ini tambah gula atau tambah cuka. Aku sengaja memberi penekanan pada kata, cuka. Translate_text. Su Youwei di belakang tiba-tiba terkikik. Dia mengulurkan tangan menepuk punggungku, gayanya tidak keras, seperti menggelitik yang sunyi. Kau masih begitu penakut? Tidak menyahut. Omong kosong mana mungkin tidak takut? Satu telepon bisa membuat perusahaan beraset puluhan juta bangkrut. Kekuatan tempur ini bahkan Thanos datang, pasti akan menawarkan rok. Maaf ya. Tiba-tiba dia berbisik kecil. Aku terkejut sebentar. Kau minta maaf kepadaku untuk apa? Sudah lama menyembunyikanmu ini. Bukan sengaja. Nadanya mengandung sedikit penyesalan. Orang tuaku bilang,
Berharap aku bisa memiliki masa kecil yang biasa, berteman dengan orang yang tulus, bukan orang yang mengincar uang keluarga kami. Karena itu pindah ke sini. Keluar juga selalu rendah hati. Kondisi keluargaku. Seluruh sekolah selain kepala sekolah hanya kau yang tahu. Sekarang jadi tahu. Tambahan dariku. Dia di belakangku mengangguk pelan. Lalu kau marah? Dia hati-hati bertanya padaku. Menghela napas. Marah? Tidak sampai. Yang ada justru merasa seperti kucing peliharaanmu belasan tahun. Suatu hari tiba-tiba bicara memberitahumu. Dia sebenarnya adalah Ultraman dari Nebula M78. Siapa yang tidak bingung ganti? Tidak marah. Jujur ku bilang, hanya agak tidak bisa bereaksi. Rasanya seperti bermimpi. Lalu masalah pacar itu. Dia bertanya lebih pelan, seperti suara nyamuk berdengung. Apa kau juga tidak senang? Aku diam. Bagaimana harus menjawab pertanyaan ini? Bilang tidak senang, lagi pula Bai Jianyi punya pacar secantik ini. Masih seorang super wanita kaya. Makam leluhur pasti mengeluarkan asap hijau. Bilang senang sih, tapi rasanya ada yang tidak beres. Hubungan ini datang terlalu tiba-tiba. Aku sama sekali tidak ada persiapan mental. Kami berdua pulang ke rumah dalam keheningan. Keluarga kami bertetangga pintu berhadapan. Tipikal gedung residensial tua. Aku mengeluarkan kunci membuka pintu. Su Yowei juga ikut masuk rumahku. Sangat normal. Sudah lebih dari 10 tahun. Dia menghabiskan waktu di rumahku lebih lama daripada di rumahnya sendiri. Ayahku yang tidak bisa diandalkan sering menghilang tanpa jejak. Di rumah cuma aku seorang. Aku ganti sepatu, masuk ke dapur, ikat celemek, mulai cuci sayuran dan potong daging. Su Yowei mengambil bangku kecil, duduk di pintu dapur memeluk lutut, menatapku dengan mata besar tidak berkedip, seperti kucing liar yang menunggu diberi makan. Aura CEO wanita yang itu hilang tanpa jejak. Aku merasa tidak nyaman dilihatinya. Aku bilang, Nona besar, bisakah kamu jangan menatapku seperti ini? Tekananku besar, sebentar lagi garam jadi gula dimasukkan. Jangan salahkan. Aku diam, dia memanggilku untuk apa? Kamu belum menjawabku apa? Aku pura-pura tidak tahu. Soal pacar itu pipinya agak memerah. Kalau kamu tidak mau, aku bisa pergi jelaskan ke Lin Yufan. Bilang saja itu omongan sembarangan karena panik. Suaranya semakin pelan, kepalanya juga menunduk. Dia terlihat sangat menyedihkan. Hatiku menjadi lembut. Gadis ini baik dia itu bos besar. Di hadapanku sepertinya selalu adalah si cengeng kecil yang perlu kujaga ini. Kebiasaan lebih dari 10 tahun. Maksudku bisa langsung berubah. Tulang rusuk sudah ditumis dengan baik. Translate_text. Lalu mulai memanaskan wajan dan memanaskan minyak. Suara desis. Tulang rusuk turun ke wajan. Aromanya dengan cepat memenuhi seluruh dapur. Sambil saya mengaduk, sambil berpura-pura tidak sengaja bertanya. Jadi kalau hari ini kamu tidak mengatakan kalimat itu, apakah kamu sudah siap menerima Lin Yufan? Kepala kecil di pintu dapur tiba-tiba terangkat. Dan bergoyang seperti drum. Tidak, sama sekali tidak. Aku sama sekali tidak menyukai. Saya menyeringai. Tapi di forum sekolah bilang kamu menyukainya diam-diam selama 3 tahun dan pernah memberinya air. Bagaimana menjelaskannya? Itu aku menyuruhnya membantuku mengantarkannya untukmu. Hari itu kamu main basket. Aku malu untuk mendekat. Dia buru-buru menjelaskan. Wajahnya semakin merah. Perasaan tidak enak yang tidak jelas dalam hatiku langsung menghilang dalam sekejap. Ternyata begitu, sudah kuduga. Pikiran si gadis kecil ini mana bisa menyembunyikannya dariku. Tulang rusuk di wajan sudah digoreng hingga keemasan. Saya tuangkan arak masak, kecap asin, kecap manis. Lalu menuangkan saus asam manis yang sudah dicampur. Aroma asam manis langsung mendominasi seluruh ruangan. Saya menutup-tutup wajan, mengubah ke api kecil dan merebus perlahan. Berbalik badan. Astaga, di atas kompor. Melihat Su Yowei yang duduk di bangku kecil, di bawah lampu. Wajahnya kemerahan, di matanya ada sedikit ketegangan dan harapan. Tiba-tiba saya merasa gadis ini sebenarnya cukup lucu juga. Entah dia Su Yowei atau Nona besar Su. Saya mengelap tangan dan berjalan menghampirinya. Lalu berjongkok di depannya. Saya menatap matanya dan bertanya dengan sangat serius. Su Yowei, kamu dengarkan baik-baik. Saya hanya mengatakannya sekali. Apa yang kamu katakan hari ini serius? Su Yowei agak gelisah karena tatapanku. Dua tangannya gugup meremas-remas. Pandangannya berkeliaran. Tapi tidak berani menatapku. Dia terdiam lama. Tidak juga bisa mengatakan sesuatu. Translate_text. Bahkan pangkal telinganya memerah. Aku menghela napas. Berpikir dalam hati. Di luar gadis ini, berhadapan dengan langit dan bumi. Kenapa begitu bertemu aku dia berubah menjadi burung puyuh? Kemanakah keberanian yang tadi mau menghilangkan seluruh keluarga? Sudah, aku tahu. Aku berdiri, bersiap kembali ke sisi kompor, memeriksa tulang rusukku. Kalau direbus terus nanti gosong. Aku serius. Tiba-tiba dari belakang terdengar teriakannya yang terdengar seperti menangis. Langkahku terhenti dan aku menoleh. Melihat Su Yowei sudah berdiri, matanya memerah. Berkaca-kaca penuh air mata, hampir menangis dalam diam. Aku benar-benar serius. Aku suka kamu. Bukan baru hari ini suka, tapi sudah suka sejak lama sekali. Dia seolah menggunakan seluruh tenaganya. Sekali napas mengeluarkan semua isi hatinya. Setelah berteriak, butiran emas itu seperti manik-manik yang putus talinya, berjatuhan satu persatu. Aku paling takut dia menangis, sejak kecil selalu begitu. Begitu dia menangis, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku segera berjalan kembali, dengan kikuk mengusap air matanya. Nona, kamu menangis apa? Aku tidak bilang. Tidak percaya. Tapi sikapmu seperti apa? Dia menangis terseduh-seduh menuduhku. Kamu terlihat tidak sabar. Kamu pasti menganggapku pembohong, menganggapku mempermainkanmu. Aku tidak.
Aku menjelaskan dengan putus asa. Aku hanya takut tulang rusuknya gosong. Tulang rusuk penting atau aku penting? Dia menatap dengan mata kelinci merahnya. Marah-marah bertanya. Suyowei ini benar-benar tidak terduga. Aku melihat wajah kecilnya yang basah oleh air mata. Sedikit keraguan terakhir dan ketidaknyataan dalam hatiku. Translate_text juga benar-benar tercerai-berai. Apalagi yang ingin dia katakan? Kubis yang dipelihara lebih dari 10 tahun. Aku malah tidak digerogoti babi. Bahkan belajar sendiri untuk membungkusnya. Dihantarkan ke mulutku. Jika aku masih tidak membuka mulut, lalu apa bedanya aku dengan babi? Aku mengulurkan tangan dan mengusap perlahan hidung mungilnya yang menggemaskan. Kamu penting, kamu yang paling penting. Aku mendekatinya dan menurunkan suara. Menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. Jadi, bisakah pacar berhenti menangis? Pacar, kamu hampir mati kesakitan karena tangismu. Suara seduh sedan susu tiba-tiba terhenti. Dia seperti terkena jurus diam, memandangiku dengan bengong. Bulu matanya yang panjang masih menggantungkan butiran air mata. Beberapa detik kemudian, baru dia menyadari apa yang kukatakan. Sebuah kegembiraan luar biasa meledak dari matanya. Kemerahan di wajahnya langsung menyebar hingga ke leher. Dia langsung menerjang ke dalam pelukanku, memeluk erat pinggangku, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Diam, kamu setuju? Suaranya terdengar teredam, mengandung hidung tersumbat dan ya. Aku menepuk-nepuk punggungnya sambil tersenyum geli. Kalau tidak setuju, kamu akan membuatku banjir air mata ini. Dia menggosok-gosokkan dirinya dalam pelukanku, seperti kucing yang manja. Tidak boleh mengingkari, tidak mengingkari. Kelingking, sudah besar masih main ini? Mulutku menggerutu, tetapi tetap mengulurkan kelingking. Hei. Tepat saat kami berdua memainkan adegan perpisahan mengharukan yang dramatis, dari dapur datang bau gosong yang sangat tajam. Kami berdua langsung kaku. Iga babiku. Aku berteriak kaget. Translate_text membuka tutup panci. Sebuah asap hitam menyembur ke wajah. Iga di dasar panci telah berubah dari warna asam manis menjadi warna arang hitam. Selesai sudah, babiki. Suyowei juga mendekat, memandang masakan gelap ini di dalam panci. Ekspresinya agak rumit. Diam, jangan bicara. Biarkan aku tenang. Aku menutupi dada. Sakit hati sampai tidak bisa bernapas. Ini kan iga yang kubeli khusus untukmu? 30 yuan setengah kilo. Suyowei melihatku yang sedih dan menyesal. Tiba-tiba tertawa lagi. Dia memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di bahuku. Tidak apa-apa, gosong ya sudah gosong. Mereka makan di luar tidak usah bayar. Aku berkata dengan kesal. Aku traktir pakai uangku, traktir aku. Aku semakin marah. Gadis ini sejak kecil sampai besar selalu numpang makanku. Dompetnya sepanjang tahun tidak pernah lebih dari 50 yuan. Bukan? Dia berbisik di telingaku. Sekarang aku punya uang, bisa menafkahimu. Napas hangatnya menyembur di daun telingaku. Gatal-gatal detak jantungku terlewat satu ketukan. Dinafkahi oleh Sugar Mommy. Rasanya sepertinya cukup enak juga. Aku membersihkan tenggorokan, berusaha mempertahankan martabat kepala rumah tanggaku. Siapa suruh menafkahi aku, seorang pria dewasa? Bisa menafkahi diri sendiri, juga bisa menafkahimu. Meskipun sekarang aku agak miskin, tapi setidaknya juga calon mahasiswa. Nanti kerja sambil kuliah, kerja paruh waktu menafkahi. Kita berdua seharusnya sepertinya agak sulit. Soalnya standar hidup nona besar ini. Hari ini baru kusaksikan secuil saja. Sudah. Kamu nafkahi aku. Suyowei melihat kekikikanku, langsung menuruti. Tapi makan hari ini biar aku yang atur. Anggap saja merayakan hari pertama kita bersama. Matanya yang besar berkilau memandangku. Translate_text. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan kata-kata penolak. Baiklah, aku ikuti kata ayah. Dia melompat kegirangan. Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan menelepon dulu, katanya. Dia berlari ke ruang tamu untuk menelepon. Aku memandang panci iga yang rusak itu dengan putus asa. Ini mungkin kekalahan paling menyakitkan dalam karir memasakku. Wanita cantik pembawa malapetaka. Orang zaman dahulu pernah berkata. Suyowei cepat sekali selesai menelepon. Lari kembali dan berkata padaku, sudah selesai. Mobil akan segera sampai di bawah. Mobil apa? Aku bingung. Mau makan di mana? Apakah kedua Lanzhou Lamian di sebelah tidak bagus? Tidak mau. Dia menggelengkan kepala. Dengan cepat dan penuh semangat. Hari ini aku akan membawamu ke tempat yang bagus. 10 menit kemudian, aku dan Suyowei berdiri di bawah sebuah Rolls-Royce Phantom hitam yang bentuknya seperti monster. Hanya pernah kulihat di film. Berhenti tanpa suara di depan kami. Bodi mobil yang mengilap itu memancarkan aura mahal yang tak terjangkau di bawah lampu jalan kompleks perumahan tua. Para paman dan bibi yang baru pulang belanja, serta om dan tante yang sedang jalan-jalan, semua berhenti melangkah. Menunjuk-nunjuk mobil itu. Turun dari mobil, seorang sopir berpakaian jas hitam, memakai sarung tangan putih. Dengan hormat membukakan pintu mobil untuk Suyowei. Nona, silakan masuk. Suyowei dengan natural bersiap untuk masuk. Lalu menengok dan melihat aku masih terdiam di tempat. Ayo masuk. Diam saja, bengong apa? Aku menelan air liur, kurasa kakiku agak lemas. Dengan pakaian yang totalnya mungkin 200.000 ini, apakah duduk di atasnya akan merusak jok kulit asli milik orang? Harus ganti rugi? Kan? Aku akhirnya diseret paksa oleh Suyowei ke dalam monster itu, yang tampaknya lebih mahal dari rumahku. Saat pintu mobil tertutup, semua keributan di luar terisolasi. Di dalam mobil sunyi, hanya suara napasku dan Suyowei yang terdengar. Aku duduk tegang di atas jok kulit yang empuk, tubuh kaku.
Tangan tidak tahu harus ditaruh di mana. Ruang di dalam mobil ini lebih besar dari kamar tidurku. Di bawah kaki terbentang karpet wall tebal. Di depan masih ada sebuah bar kecil. Di atasnya terletak minuman impor yang tidak bisa kusebut namanya dan gelas kristal yang jernih. Ini mobil apa? Ini istana bergerak. Mau minum apa? Su Youwei justru sangat santai. Sudah mengambil sebotol air Paris berembun dingin dari kulkas mobil dan memberikannya padaku. Kuambil, melihat serangkaian tulisan Prancis di botol. Merasa barang ini mungkin lebih mahal dari panci iga babiku. Ku bilang kita cuma mau makan. Perlu buat suasana besar seperti ini? Ku berbisik pelan. Merayakan hari pertama kita bersama, tentu harus formal sedikit. Su Youwei mengedipkan matanya padaku, tersenyum seperti kucing yang mencuri hati. Kulihat wajah cerahnya, perasaan tegang di hatiku pun sedikit berkurang. Baiklah, sudah berada di sini, maka nikmatilah. Anggap saja mengalami kehidupan korup orang kaya lebih awal. Mobil melaju dengan mulus. Kulihat pemandangan jalan yang bergerak cepat di luar jendela. Menemukan bahwa ini sama sekali bukan jalan ke pusat kota. Kita kemana? Restoran Cloud Top. Ku menarik napas tajam. Restoran Cloud Top itu adalah restoran paling top dan juga paling misterius di kota kita. Terletak di puncak gunung berawan di pinggiran kota. Konon hanya melayani anggota dan konsumsi per orang dimulai dari 5 digit. Orang biasa sepertiku hanya pernah melihat namanya di majalah makanan. Nona besar, Anda mau membuka mataku si petani miskin ini. Ku berkata dengan nada kecut. Katakanlah apa petani miskin. Kamu adalah pacarku. Su Youwei tidak puas, mencubit tanganku. Segala milikku bukankah juga milikmu? Perkataan ini terlalu masuk akal. Aku bahkan tidak bisa membantah. Ku merasa sedang cepat terkikis oleh peluru berpemanis kapitalisme. Dan yang paling penting, aku cukup menikmatinya. Mobil terus melaju ke atas jalan gunung yang berliku. Akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan yang diterangi lampu gemerlap. Restoran dibangun di tepi tebing. 3 sisinya adalah kaca patri raksasa. Translate_text. Dapat memandang pemandangan malam hari seluruh kota. Pelayan di pintu langsung menyambut saat melihat mobil kami. Dengan penuh hormat membuka pintu mobil. Seorang pria parubaya berpakaian rapi. Terlihat seperti manajer berjalan cepat mendekat. Membungkuk dalam-dalam kepada Su Youwei. Nona besar, Anda datang. Panggung Guanxin sudah disiapkan untuk Anda. Su Youwei mengangguk. Dengan natural merangkul lenganku. Ayo. Aku memesan tempat terbaik. Aku diseretnya. Di bawah pandangan kagum dan penasaran para pelayan. Masuk ke restoran. Seluruh restoran dihias megah namun tidak kehilangan gaya. Alunan suara piano yang merdu mengalir di telinga. Setiap tamu berpakaian mentereng, bersikap elegan. Aku menunduk melihat kaos dan celana jeansku sendiri. Merasa diriku tidak cocok dengan gaya tempat ini. Manajer membawa kami ke teras semi terbuka. Di sini hanya ada satu meja makan. Dihiasi peralatan makan yang elegan dan cahaya lilin yang bergoyang. Tepi teras tidak ada pagar pelindung, melainkan kolam tanpa batas. Permukaan air memantulkan bintang-bintang di langit. Lampu-lampu rumah di kaki bukit, seolah berada di tengah galaksi Bima Sakti. Wah! Aku tidak bisa menahan diri mengeluarkan decak. Sangat indah. Tempat ini seolah dibuat khusus untuk lamaran. Suka? Su Youwei menarikku duduk di samping meja. Suka kukatakan dengan tulus. Pasti menghabiskan banyak uangnya. Tidak banyak, kata Su Youwei dengan santai. Restoran ini hadiah ulang tahun 18 tahun dari ibuku sampai aku tidak bertanya. Kemiskinan sekali lagi membatasi imajinasiku. Hadiah ulang tahun 18 tahun orang lain adalah kue dan bunga. Hadiah ulang tahunnya adalah sebuah restoran villa kelas atas. Dunia perbedaan terlihat sangat jelas di sini. Dengan cepat, hidangan-hidangan elegan seperti karya seni dihidangkan. Daging sapi Australia, lobster biru Prancis, kaviar, semuanya bahan makanan premium yang hanya kulihat di TV. Translate_text. Takut cara makanku terlalu jelek, membuatnya malu. Su Youwei melihatku canggung, terus menambahkan makanan untuk makan lebih banyak. Kamu terlalu kurus, masakanmu meski enak, tapi kurang berminyak. Dalam hati aku tersenyum pahit. Nona besar, aku juga ingin setiap makan daging besar-besaran, tapi dompet tidak mengizinkan. Sedang makan, meja sebelah terdengar keributan. Aku mengangkat kepala melihat. Tampak seorang pria muda berminyak memegang gelas, mendekati gadis cantik berbaju gaun malam. Ucapannya cukup lancang. Gadis itu tampak tidak senang, tapi tidak bisa marah. Aku mengerutkan kening. Sangat jijik dengan perilaku melecehkan perempuan. Su Youwei juga memperhatikan situasi di sana. Alisnya yang cantik sedikit berkerut. Sungguh menyebalkan, katanya berbisik. Tepat saat itu, pandangan pria berminyak itu tanpa sengaja menyapu ke arah kami. Ketika melihat Su Youwei, matanya langsung bersinar. Dia langsung meninggalkan gadis gaun malam itu, membawa gelas berjalan langsung ke arah kami. Hatiku berdebar. Sial, masalah datang. Pria berminyak itu berhenti di depanku, langsung mengabaikanku, sepasang mata mesum. Tanpa tedeng aling-aling memandangi Su Youwei, kecantikan sendirian. Aku Zhao Kai. Keluarga bergerak di bidang impor-ekspor. Sangat senang bertemu denganmu. Dia mengulurkan tangan ingin berjabat tangan dengan Su Youwei. Aku langsung mengulurkan tanganku, memegang tangannya. Halo, aku Chen Mo, pacar dia, kataku tanpa ekspresi. Diam-diam menambah kekuatan genggaman. Zhao Kai kesakitan. Translate_text. Ingin menarik tanganku kembali, tapi mendapati tanganku seperti catut besi. Sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Kamu siapa? Bangsat, lepaskan. Dia menggeram rendah dengan malu dan siapa dia? Kamu belum berhak tahu. Suara Su Youwei terdengar dingin.
Dia meletakkan pisau dan garpu, menyeka mulutnya dengan serbet, lalu mengangkat mata memandang Zhao Kai. Aku tidak peduli keluarga kamu bisnis apa, sekarang segera lenyap dari pandanganku. Nadanya sangat tenang, tapi membawa tekanan yang membuat orang merinding. Aura yang hanya dimiliki oleh mereka yang lama berada di posisi tinggi. Zhao Kai tertegun oleh pandangannya, lalu malu dan marah. Nona kecil, kamu cukup berani ya? Kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah Zhao Tianlong. Di kota Yun ini, belum ada yang berani bicara seperti ini padaku. Zhao Tianlong? Su Youwei mengangguk seperti teringat sesuatu. Itu yang beberapa hari lalu berlutut di resepsi, memohon pada ayahku ingin dapatkan tanah di selatan kota. Zhao Tianlong. Wajah Zhao Kai seketika menjadi lebih buruk dari hati babi. Bagaimana kamu tahu? Karena tanah itu sekarang atas namaku. Su Youwei mengangkat anggur merah di meja dan menggoyangkannya perlahan. Apakah kamu ingin perusahaan ayahmu menjadi grup Lin yang kedua? Tubuh Zhao Kai gemetar terlihat jelas. Berita kebangkrutan grup Lin sore ini sudah tersebar di kalangan bisnis kota Yun. Konon karena offending a mysterious big shot. Satu kalimat membuat perusahaan yang dihormati hancur lebur. Dia tidak pernah menyangka dalam mimpinya bahwa orang besar. Oh, dia berkata, aku, lama sekali. Keringat dingin sebesar kacang mengalir dari dahinya. Su Youwei hanya mengucapkan satu kata. Zhao Kai seperti tersadar dari mimpi. Lari terbirit-birit, lebih cepat dari kelinci. Seluruh restoran sunyi senyap. Tamu di sekitar tertarik oleh keributan di sini. Saat ini semua memandang kami dengan tatasan penuh hormat. Aku diam-diam melepaskan tangan, mengambil air mineral untuk menekan kejutan. Hari ini lebih menegangkan daripada 18 tahun sebelumnya yang kujalani. Melihat Su Youwei di seberang yang dengan tenang memotong steak, hanya ada satu pikiran di benakku. Kedepannya, siapa berani lagi bilang aku ini anjing penjilat? Akulah yang pertama akan marah padanya. Ini mana anjing penjilat? Ini jelas calon anggota keluarga menantu elit kelas atas. Satu kali makan terasa menegangkan dan epik. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di dalam Rolls Royce, merasa pandangan hidupku terus-menerus direfresh dan dibangun ulang. Dulu kupikir hidup orang kaya cuma makan lebih enak, pakai barang lebih bagus. Hari ini baru kusadari orang kaya sejati. Satu kalimat darinya bisa menentukan hidup matinya sebuah perusahaan, sebuah keluarga. Kekuatan seperti ini membuat orang segan, dan juga merasa sedikit asing. Diam-diam kulihat Su Youwei di samping. Dia bersandar di kursi dengan mata terpejam, sepertinya agak lelah. Diam-diam kulemparkan pandangan yang jatuh di wajahnya. Bulu mata panjangnya menciptakan bayangan, membuatnya terlihat seperti boneka porselen yang rapuh dan indah. Sulit menyamakannya dengan ratu bermata dingin beraura kuat tadi. Mana yang dirinya yang sebenarnya? Mungkin keduanya? Di depanku, dia adalah si cengeng yang bisa merajuk, menangis hidung merah, dan merengek minta masak. Di depan orang lain, dialah yang harus melindungi diri sendiri, dan melindungi keluarganya. Putri sulung keluarga Su? Begitu dipikir-pikir, hatiku tiba-tiba merasa agak sakit. Bertahun-tahun ini, apakah dia juga lelah sendirian? Mobil berhenti di bawah gedung tempat tinggal yang familiar. Aku dan Su Youwei turun, sopannya bertanya dengan hormat. Putri sulung, besok pagi jam berapa jemput? Tidak usah, Paman Wang, pulang saja dulu. Su Youwei melambaikan tangan. Besok aku berangkat bersama Chen Mo. Rolls-Royce itu pergi tanpa suara, meninggalkan aku dan malam tua ini. Translate_text. Sekitarku kembali pada kedamaian seperti biasanya. Cahaya redup dari jendela rumah tetangga. Beberapa gonggongan sia-sia dari anjing kuning di bawah. Aroma makanan dan kehidupan yang memenuhi udara. Semua ini membuatku merasa sangat nyata dan tenang. Seperti pesta mewah di restoran puncak awan tadi. Hanyalah mimpi yang tidak nyata. Ayo, naik ke atas. Secara alami ku genggam tangannya agak dingin. Refleksku genggam lebih erat. Dia tidak melepaskan, malah bersandar mendekat, memberikan setengah berat badannya. Diam, aku sangat mengantuk. Dia menguap. Suaranya malas. Mengantuk ya pulang cepat dan tidur. Jangan. Aku mau ke rumahmu. Buat apa ke rumah? Aku juga belum masak. Cuma mau diam saja. Dia merajuk. Aku tidak bisa menghadapinya. Hanya bisa membiarkannya naik ke atas. Membuka pintu rumah. Aroma familiar milikku sendiri menyambut. Ku ganti sandal. Su Youwei juga dengan lancar mengambil sandal kelinci pinknya dari lemari sepatu. Menggantinya. Dia melemparkan tasnya ke sofa. Seluruh tubuhnya langsung tenggelam di sana. Seperti kucing tanpa tulang. Rumahmu memang lebih nyaman. Dia mendesah puas. Ku ambilkan segelas air. Duduk di sampingnya. Su Youwei, HM? Dia malas menjawab. Rumahmu sebenarnya sebanyak apa sih kekayaannya? Aku masih tidak tahan menanyakan hal yang paling norak ini. Dan juga pertanyaan yang paling ingin ku ketahui. Dia membuka matanya dan berpikir. Lalu menjawabku dengan sangat serius. Aku juga tidak tahu. HM? Ayahku tidak pernah memberitahuku angka pastinya. Katanya perempuan tidak perlu punya konsep tentang uang. Cuma perlu tahu cara membelanjakan saja. Dia berhenti sebentar lalu menambahkan. Translate_text. Lagi pula uang keluarga kita tidak akan habis dalam beberapa generasi. Astaga, aku langsung berkomentar. Astaga. Ini adalah tingkat tertinggi dari gaya pamer. Aku merasa hatiku mendapat pukulan bertonton. Lalu apakah orang tuamu tahu tentang aku? Aku mengganti pertanyaan. Tahu dong? Su Youwei mengangguk wajar. Orang tuaku sangat menyukaimu. Menyukaiku. Aku semakin terkejut. Benar?
Dia mulai berhitung dengan jari. Mereka bilang kamu punya kepribadian baik dan sifat baik, pandai bisa berkelahi, bisa merawat orang, menyerahkan aku padamu. Mereka paling percaya. Tunggu, aku menyela. Menyerahkan aku padamu. Apa artinya ini? Wajah Su Youwei memerah lagi, matanya mulai menghindar. Apakah dia maksudnya itu? Maksud apa? Aku mengejar. Akhirnya dia mengeratkan gigi, menutup mata. Nekat? Yakni orang tuaku dan orang tuamu. Mereka telah menjodohkan kita sejak kecil. Bruk. Petir menyambar lagi, menyambar ubun-ubunku. Wah. Tunangan masa kecil? Ini zaman apa lagi? Masa masih ada sisa feodal ini? Aku menunjuk hidungku sendiri, merasa lidahku sudah kaku. Aku? Kamu? Kita berdua tunangan masa kecil. Benar? Su Youwei mengangguk, lalu buru-buru menjelaskan. Tapi kamu tenang saja, ini keputusan orang tua mereka. Aku tidak akan memaksamu. Dia pikir aku ketakutan. Dia menatapku dengan tegang. Aku memang ketakutan, tapi titik keterkejutanku sepertinya agak berbeda dengannya. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Ayahku yang tidak bisa diandalkan itu yang setiap hari bilang padaku, istri harus diikat sejak kecil. Si brengsek tua itu. Apa yang dia katakan ternyata benar. Dia tidak bercanda denganku. Dia sedang menjalankan rencana yang sudah lama direncanakan. Jadi lebih dari 10 tahun karierku yang rajin dan bersusah payah ini, sebenarnya di bawah bimbingan ayah. Ini adalah rencana pengasuhannya bersama dan suamiku. Aku merasa pandangan dunianku hancur lagi. Hancur lebih daripada isi pangsit. Informasi ini terlalu banyak. Aku butuh ketenangan. Aku memegang kening merasa agak pusing. Jadi ayahku juga tahu hal ini. Paman Chen tentu tahu. Su Sui bilang. Ini adalah yang dia dan ayahku dulu minum sampai mabuk. Di warung barbeque memutuskan di atas meja dengan rajin dan bersusah payah. Mataku gelap. Tentu saja aku tahu ini tidak lepas dari campur tangan si brengsek tua itu. Dia menjualku. Dijual? Aku masih bodoh membantunya menghitung uang. Diam, kamu tidak apa-apa. Su Sui melihat wajahku tidak beres, khawatir mendorongku. Aku melambaikan tangan, mengambil napas dalam-dalam, berusaha mencerna kejutan besar ini. Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin menelepon ayahku untuk menyapanya. Aku mengatupkan gigi mengucapkan beberapa kata terakhir. Su Youwei mengkerutkan lehernya, tidak berani bicara. Aku mengeluarkan ponsel membuka catatan itu. Nomor untuk si brengsek tua. Meneleponnya, telepon berdering lama baru diangkat. Di sana terdengar suara ayahku yang malas, disertai suara ombak dan burung camar. Hei bocah, ujian selesai. Bagaimana hasilnya? Kalau tidak masuk perguruan tinggi pulang saja, berkelahi dengan saya di laut, pokoknya tidak akan mati kelaparan. Ayahmu. Saya berusaha membuat suara saya terdengar tenang. Kamu di mana? Maldives, kata ayahku dengan wajar. Masih bisa di mana? Pulau pribadi Paman Su untuk berjemur, memancing. Ayahmu. Saya sudah bekerja keras seumur hidup, menikmati kesenangan saja tidak boleh. Hidupnya cukup nyaman. Saya menarik napas dalam-dalam, memeras beberapa kata dari celah tebing. Kapan kamu kembali? Untuk apa kembali? Rumah ada kamu? Saya tenang. Hal tentang saya dan Su Youwei. Apakah kamu sudah tahu sejak lama? Akhirnya saya bertanya lewat telepon. Di sana diam sebentar. Lalu ayahku mengeluarkan suara tawa seperti bel. Hahaha. Kenapa gadis itu jujur padamu? Anak sialan bisa ya? Tidak mempermalukan ayah. Sayuran yang bagus. Akhirnya berhasil kau raih. Saya marah sampai tidak bisa bicara. Sudah. Jangan dapat keuntungan tapi masih pura-pura baik. Nada ayahku penuh dengan kesombongan. Saya dan Paman Su sudah berdiskusi. Setelah kalian lulus kuliah, kami akan mengadakan pernikahan untuk kalian. Mas kawin, saya sudah minta untukmu 10% saham Tianzu Real Estate. Cukup tidak? Kalau tidak cukup, saya akan membuat keluarganya. Saya mendengar di ujung telepon tawa ayahku yang tanpa batas. Merasa tekanan darah saya melonjak. Menutup telepon, melempar ponsel ke samping. Lalu saya berbalik melihat Su Youwei yang tampak tidak bersalah. Dia membuka matanya lebar-lebar seperti anak yang melakukan kesalahan. Apalagi yang bisa saya katakan? Hidup saya sepertinya dari awal sudah diatur dengan jelas oleh dua orang tua brengsek ini. Melawan, tidak mungkin. Saya merasa seumur hidup tidak bisa lepas dari cengkeraman siluman kecil Su Youwei. Sudahlah, translate_tag. Aku pasrah. Aku memandangi Su Youwei dan menghela napas, lalu mengulurkan tangan ke arahnya. Dia dengan patuh mendekat. Aku langsung menariknya ke dalam pelukanku. Memeluk Su Youwei erat-erat. Kamu dengarkan baik-baik. Mulai sekarang tidak boleh lagi menggunakan jurus mata berkaca-kaca itu padaku. Dan tidak boleh lagi menyembunyikan apapun dari baik. Terakhir, aku berhenti sejenak dan berkata keras di telinganya. Kalau mulai sekarang kamu berani lagi di hadapanku, membiarkan pria lain membawakan air untukmu, kamu akan bagaimana? Dia mengangkat wajah mungilnya, penasaran bertanya padaku, menunduk memandangi bibirnya yang begitu dekat. Berkilau lembab, jakunku bergerak. Lalu ku jawab pertanyaannya dengan tindakan. Cahaya bulan di luar jendela diam-diam merayap masuk jatuh di tubuh kami. Dia gemetar ringan dalam pelukanku, lalu perlahan menutup matanya. Ciuman ini sangat lembut seperti bulu menyentuh permukaan air. Tapi aku tahu, sejak saat ini, segala sesuatu antara kami menjadi berbeda. Tamat? Masih belum puas. Mulai bab klasik akut, sesi epilog tambahan. Soal hal-hal tentang iga asam manis, aku dan Su Youwei sudah menikah 3 tahun. Tepatnya sudah ber-KTP 3 tahun. Pernikahan 2 tahun lalu diadakan. Ayahku dan ayahnya kedua bajingan tua itu berhasil menjadikan pernikahan sebagai contoh pernikahan dunia bisnis. Datang lebih dari 500 orang. Uang amplop yang diterima cukup untukku berbaring makan sampai kehidupan selanjutnya. Aku juga baru tahu, ternyata ayahku dulu adalah asisten Paman Su di dunia bisnis.
Tidak ada yang tidak tahu gelarnya serigala Wall Street. Tapi waktu kecil aku sama sekali... tidak usah dibahas lagi. Hidup sebenarnya tidak banyak berubah. Dia masih akan menggoyangku bangun jam 3 pagi. Bilang dengan suara lirih, aku lapar. Si cengeng, diam, aku ingin makan iga asam manis. Pukul 3.15 dini hari, aku membuka mata, bertemu dengan sepasang mata yang berkaca-kaca. Aku ingin bangun untuk makan. Sekarang juga ingin makan tapi di kulkas tidak ada iga. Dia diam selama 3 detik. Matanya mulai memerah. Kamu bohong. Aku lihat kamu membelinya sore tadi. Itu makan siang untuk besok. Aku mau makan sekarang. Aku melihat wajah kecilnya yang penuh keyakinan itu. Menghela napas, menyingkap selimut dan turun dari tempat tidur. Menunggu suara tawa kemenangannya dari belakang. Di dapur, aku mengikat celemek dan mulai mengolah iga. Dia mengikuti sambil menarik bangku kecil. Duduk di pintu dapur memeluk lutut menatapku dengan diam yang sama persis seperti 18 tahun lalu. Kamu tahu kenapa aku suka makan iga asam manis buatanmu? Karena enak. Karena pertama kali kamu membuatkanku ini adalah saat orang tuaku bertengkar. Malam itu, suaranya lembut. Hari itu aku sangat sedih. Lari ke rumahmu sambil menangis. Kamu tidak bertanya apa-apa. Langsung pergi ke dapur dan beraktivitas lama. Mengeluarkan sepiring sesuatu yang hitam. Aku ingat, itu kejadian waktu SMP. Pertama kalinya aku membuat iga asam manis secara mandiri. Kontrol apinya tidak baik. Agak diam. Membawa piring iga itu berdiri bodoh di depanku sambil berkata, "Jangan nangis, aku buatkanmu makanan enak." Dia tersenyum. Sebenarnya iga itu hari itu sangat tidak enak, asam dan pahit, tapi aku menghabiskannya. Kenapa? Karena itu pertama kalinya ada yang khusus memasak untukku. Dia menatapku, matanya berkilau. Sejak itu, aku memutuskan untuk menempel terus padamu. Tangan saya berhenti sejenak. Jadi kamu sudah menyalahkanku selama belasan tahun. Betul? Dia berkata dengan yakin. Aku berhasil. Tulang rusuk di wajan mulai mendesis. Aroma harum menyebar. Dia menghirup hidungnya. Wah! Wanginya. Setelah menunggu 20 menit, aku menghidangkan sepiring tulang rusuk asam manis yang masih mengepul panas. Dia tak sabar mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulut. Matanya berbinar. Enak. Aku duduk di depannya melihat pipinya mengembung saat makan, seperti hamster. Makan pelan-pelan. Tak ada yang merebut. Dia menelan tiba-tiba bertanya diam. Kamu bilang kalau kita nanti punya anak. Namanya apa? Aku terkejut. Kok tiba-tiba nanya begitu? Tanya saja. Dia mengedipkan mata. Aku sudah punya ide. Anak laki-laki namanya Centang. Anak perempuan namanya Cencu. Centang Cencu. Aku merasa sudut mulutku berkedut. Kamu serius? Iya, lucu sekali. Dia berkata dengan yakin. Anak kita tentu harus dinamai bahan tulang rusuk asam manis. Kalau begitu namanya Chen Paigu. Dia memiringkan kepala berpikir. Ternyata benar-benar mempertimbangkannya dengan serius. Chen Paigu sepertinya juga bagus. Aku kalah. Habis sudah. Wanita ini sudah terasingkan tulang rusuk asam manis. Di luar jendela cahaya bulan tepat. Di dalam ruangan aroma tulang rusuk harum. Dia masih saja cerewet memberi nama aneh-aneh untuk anak. Seperti Chen Tangchu, Chen Liji, Chen Wuhua. Aku memandangnya tiba-tiba tersenyum. 18 tahun lalu, siapa sangka gadis kecil cengeng itu akan jadi istriku? Siapa sangka sepiring tulang rusuk asam manis gosong akan mengikatnya seumur hidup? Tertawa apa? Dia sadar aku memandangnya. Tidak apa, aku berdiri dan berjalan ke sampingnya, membungkuk mencium ubun-ubun kepalanya. Hanya merasa hidangan tulang rusuk asam manis ini, seumur hidup tak akan kubosan membuatnya. Dia mendongak tersenyum sampai matanya melengkung seperti bulan sabit. Kalau begitu jadilah kejutan kecil yang manis seumur hidup. Kemudian kami benar-benar punya anak, seorang putri, dinamai Centang. Gadis kecil itu berusia 3 tahun. Suatu hari tiba-tiba berlari mendekatiku dan bertanya, "Ayah? Ayah, mengapa aku disebut Centang?" Aku berjongkok dan menunjuk Su Yowei yang sedang memasak di dapur. Karena ibu suka makan iga babi saus asam manis. Lalu mengapa adik perempuan disebut Cencu? Adik perempuan Cencu baru berusia 1 tahun. Sedang mengeluarkan air liur di box bayi. Aku terdiam selama 2 detik. Karena otak ibumu kemasukan air saat memberi nama. Dari dapur terdengar amarah Su Yowei yang tiba-tiba terdiam. Aku dengar. Centang menutupi mulut kecilnya sambil tertawa. Aku menggendongnya, langsung kabur. Di belakang, Su Yowei mengejarnya keluar, masih memegang spatula di tangan. "Kamu berhenti." Aku menggendong putriku dan berlari lebih cepat. Centang di pelukanku tertawa terbahak-bahak. Ayah lari lebih cepat. Ibu hampir menyusul. Di bawah sinar matahari senja, 3 anggota keluarga, 1 bayi. Ramai sekali. Nenek tua dari tetangga jauh menjulurkan kepala, tersenyum sambil menggeleng. Pasangan muda ini benar-benar ramai. Memang cukup ramai. Ramai yang pas, semuanya sudah selesai dia rawat.